tentu kita semua tidak ada yang mau menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka salah satunya adalah mereka yang enggan melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha." Yang kurang lebih artinya adalah, dahulu aku memang melarang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi saat ini berziarahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha." Yang kurang lebih artinya adalah, dahulu aku memang melarang kalian untuk ziarah kubur. Tetapi saat ini berziarahlah. Hadis ini merupakan hadis penganjuran atau hadis kesunahan akan ziarah kubur itu sendiri. Memang pada awalnya Rasul itu tidak memperbolehkan umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Pada saat itu Rasul melarang ziarah kubur karena keimanan para sahabat di masa itu masih tipis, masih belum besar dan belum tebal keimanannya. Oleh sebab itu Rasul khawatir, Nabi khawatir ketika ziarah kubur ini tidak dilarang, justru akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan merusak keimanannya. Tapi hal ini berubah ketika Rasul sudah melihat keimanan para sahabat pada waktu itu mulai tumbuh, mulai naik sehingga keimanannya menjadi teguh. Sebaliknya yang awalnya Rasul melarang, justru Rasul menganjurkan untuk ziarah kubur. Lalu kenapa Rasul menganjurkan kita untuk berziarah kubur? Ziarah kubur setidaknya Syekh Nawawi dalam kitab Nashorul Ibad, sekurang-kurangnya kita mendapatkan 4 faidah ketika melaksanakan ziarah kubur. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Ketika kita berziarah, ketika kita ziarah kubur, maka yang ada adalah kita mengunjungi kuburan. Kita mengunjungi orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Di saat itu, kita bisa memanfaatkan momen tersebut sebagai bentuk muhasabah dan sebagai bentuk pengingat kepada diri kita sendiri. Bahwasanya kita sebagai manusia suatu saat akan menjadi orang yang saat ini ada di hadapan kita. Maksudnya adalah akan meninggal dunia, akan dikuburkan. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Yang penting, yang terpenting kesiapan kita dalam menghadapi maut itu sendiri. Oleh karena itu, ziarah kubur adalah momen yang sangat tepat kita jadikan sebagai momen pengingat kepada diri kita kepada kematian. Mengingat akan kematian, mengingat bahwa manusia itu sejatinya akan mati, akan meninggal dunia, akan menjemput ajalnya. Itu diantara keutamaan ziarah kubur yang pertama. Kemudian yang kedua, ziarah kubur juga memiliki keutamaan, yaitu meringankan dosa-dosa orang yang sedang kita ziarahi atau yang sedang kita datangi. Kita tahu bahwasanya
Orang yang sedang melaksanakan ziarah kubur, yang dia lakukan di sana adalah berdoa, berzikir ataupun bersolawat. Doa yang dipanjatkan tentu sudah pasti adalah mendoakan ampunan untuk orang yang ada di dalam kuburnya. Itu merupakan keuntungan kita yang kedua. Dengan begitu, kita akan bisa meringankan dosa maupun kesalahan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila yang kita ziarahi adalah orang solih, seorang wali, yang kita dapatkan ternyata bukan hanya doa yang dikabulkan untuk meringankan dosa-dosa ahli kubur, tetapi sebaliknya yang kita dapatkan adalah keberkahan. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, ketika kita menziarahi kubur kepada orang awam, yang kita dapatkan adalah litagili atau mengingat kepada kematian. Sedangkan ketika kita ziarah kubur kepada solihin, yang kita dapatnya adalah litabaruki, untuk keberkahan. Jadi keberkahan yang dimaksud di sini adalah keberkahan yang bisa kita dapatkan dari orang yang solih yang sedang kita ziarahi. Tentu mengharap keberkahan dengan kesyirikan jauh berbeda. Mengharap keberkahan itu adalah kita meyakini bahwasanya kita bisa mendapatkan keberkahan melalui melakukan ziarah kubur, yang tetap pada hakikatnya keberkahan atau apapun yang akan kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Ziarah kubur atau orang solih ini hanya sebagai perantara. Jika kesyirikan itu sudah tentu kita meyakini sepenuhnya bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa datang dari orang yang kita datangi. Itu adalah perbedaan tabaruk atau mengharap keberkahan dengan ziarah kubur dan kesyirikan. Oleh karena itu, Imam Ghazali menyebutkan ketika menziarahi kubur orang solih itu kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ketika kita ziarah kubur, spesifik dalam hal ini kuburannya atau makamnya orang tua kita, di saat itu kita sedang memenuhi hak ahli kubur. Hak yang bagaimana apabila kita memiliki orang tua dan orang tua kita sudah tiada, katakanlah, pada dasarnya mereka yang ada di alam kubur itu memiliki hak. Haknya apa? Haknya adalah didoakan oleh kita dan dikunjungi oleh kita untuk menziarahinya. Apabila kita tidak melakukan semua itu, tentu hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kedua orang tua kita, katakanlah yang sudah tiada, itu tidak terpenuhi. Tentu kita semua tidak ada yang mau menjadi anak yang durhaka. Anak yang durhaka salah satunya adalah mereka yang enggan melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya dan enggan mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, keuntungan yang keempat ini adalah memenuhi hak orang-orang sekitar kita, khususnya orang tua kita, katakanlah jika sudah memang tiada. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.